warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat-sahabat keluarga Bija, keluarga Bima Jawa. Perkenalkan, nama saya Muhammad Awaludin. Saya dosen muda di Politeknik Negeri Pontianak. Hari ini saya akan sharing ya mengenai tips-tips untuk menentukan judul skripsi dan juga menentukan metodologi penelitian. Hari ini saya akan membahas metodologi penelitian kualitatif. Jadi di dalam metodologi itu ada dua metodologi yang sering digunakan oleh dosen ataupun mahasiswa, terutama di penelitian sosial karena saya basicnya di ilmu administrasi publik. Jadi saya akan membahas kebanyakan di metodologi penelitian sosial, yaitu penelitian kualitatif dan penelitian kuantitatif. Hari ini saya akan membahas tips dan trik untuk mengangkat judul skripsi untuk metode penelitian kualitatif. Untuk menentukan judul skripsi dalam metode penelitian kualitatif, maka kita harus pahami dulu objek penelitian, di mana tempat kita ingin meneliti, kemudian memahami fokus penelitian kita ingin mengetahui atau menggali tentang apa. Kemudian kita juga harus mempersiapkan ya observasi. Jadi observasi ini kita mencari tahu apa masalah atau apa yang membuat kita tertarik. Dalam hal ini apakah itu berkaitan dengan inovasi atau berkaitan dengan permasalahan yang muncul. Di sini saya akan lebih mengarah kepada prodi administrasi publik. Jadi kalau di administrasi publik tentu objeknya itu adalah di BUMN ataupun di pemerintahan dan juga di masyarakat begitu. Yang pertama, kalau kita ingin meneliti di sebuah instansi pemerintah, katakanlah kita ingin meneliti di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil berkaitan dengan pelayanan prima, maka kita harus tahu dulu bagaimana sistem pelayanan atau alur pelayanan dan apa kendala atau hambatan yang dialami oleh pegawai dalam memberikan pelayanan prima. Maka setelah kita mendapatkan info hambatan dan lain sebagainya, baru kita masukkan ke dalam judul. Misalnya kita ingin melihat sejauh mana pencapaian dalam pelayanan prima yang sudah dilaksanakan oleh Disdukcapil. Maka kita menggunakan kata analisis ataupun efektivitas pelayanan prima di Disdukcapil Kota Pontianak misalnya. Kemudian di latar belakangnya kita uraikan apa saja jenis pelayanan publik, kemudian pelayanan publik yang masuk ke dalam Disdukcapil itu adalah pelayanan administrasi dan juga pelayanan berbentuk barang dan jasa begitu. Maka di sini kita akan melihat alurnya, uraikan alur pelayanannya, kemudian munculkan permasalahan yang ingin diketahui, kendala dan hambatan di dalam latar belakang itu begitu. Jadi paparkan dulu bagaimana pelayanan publik, kemudian kita paparkan jenis-jenis pelayanan publik, kemudian kita paparkan pelayanan publik di bidang barang dan jasa atau administratif, baru kita munculkan bentuk barang yang kita terima, misalnya KK, KTP, akta kelahiran, dan di situ kan menggunakan jasa ya, mereka akan memberikan tenaga untuk melayani kita begitu. Dan jasa itu tentu
pemerintah yang menanggung gajinya. Dan di situ kita uraikan berdasarkan hasil observasi kita, apakah untuk hasil observasi ini itu bisa kita turun langsung ke lapangan atau mengamati cara kerja di Dukcapil. Kemudian bisa juga kita menggunakan hasil penelitian terdahulu ya. Jadi hasil penelitian terdahulu ini penting juga untuk melihat perbedaan atau persamaan yang ingin kita ketahui dari penelitian yang lama dengan penelitian kita yang baru. Jadi ada unsur kebaruan. Jadi tidak plagiasi ya, tidak plagiasi sehingga memunculkan problem duplikat atau copy paste hasil penelitian sebelumnya. Setelah itu baru kita uraikan permasalahan yang dihadapi oleh pegawai atau Disdukcapil dalam mewujudkan pelayanan prima. Dalam hal ini misalnya kita mau melihat dalam pelayanan prima itu adalah efisiensi dan kehandalannya. Misalnya kita menggunakan 2 indikator. Bagaimana misalnya kita membuat KTP itu berapa lama waktunya? Kita bisa bandingkan dengan Disdukcapil daerah lain. Begitu. Apakah di daerah lain dalam 24 jam misalnya sudah bisa mengeluarkan hasil ektp elektroniknya bisa diprintkan, sedangkan yang di Pontianak misalnya itu lebih dari itu kita bisa buat perbandingan sehingga kita bisa memberikan kesimpulan bahwa dalam mewujudkan pelayanan prima ini perlu adanya sarana prasarana yang memadai. Tapi nanti itu di bab 4 di pembahasan ya, baru disimpulkan di bab 5. Tapi di bab 1 ini di latar belakang itu kita fokus membahas masalah-masalah yang dihadapi sehingga kita tertarik untuk meneliti lebih jauh atau lebih lanjut mengenai judul kita tadi, mengenai efektivitas pelayanan prima pelayanan prima di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil tadi. Begitu. Setelah kita buat latar belakang, tentu kita tinggal buatkan rumusan masalah. Kalau di dalam ilmu administrasi publik, biasanya rumusan masalahnya itu misalnya kita ingin melihat nih bagaimana efektivitas pelayanan prima. Jadi kita tinggal mengambil judul kita, karena di judul itulah yang akan kita pecahkan di pembahasan. Berarti judulnya bagaimana efektivitas pelayanan prima di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pontianak misalnya. Kemudian rumusan masalah yang kedua, tinggal kita apa saja faktor penghambat atau faktor yang mempengaruhi keberhasilan. Itu boleh, atau kita faktor pendorong dan penghambat. Misalnya pendorongnya itu karena sudah ada sarana prasarana yang memadai, sudah ada sumber daya manusia yang mencukupi, sehingga pelayanan prima itu bisa diperoleh atau bisa dirasakan dengan meningkatkan sarana prasarana ataupun dengan memberikan pelatihan kepada sumber daya manusia atau pegawai-pegawainya itu. Jadi hari ini kita bahas dua itu dulu. Yang pertama adalah untuk menentukan judul skripsi, teman-teman itu semua harus tahu dulu fokus penelitiannya kemana. Kalau di administrasi publik tertarik dengan pelayanan publik, ya tinggal mau meneliti apakah inovasi pelayanan publik, pelayanan elektronik, ataupun pelayanan prima, tinggal kita tambahkan. Kalau misalnya kita mau lihat penerapannya seperti apa, tinggal tambahkan kata penerapan. Misalnya penerapan pelayanan prima di mana misalnya, atau penerapan pelayanan elektronik begitu. Misalnya kita mau menganalisis, tinggal tambahkan kata analisis pelayanan prima. Misalnya kita mau melihat keberhasilannya, berarti tinggal kita tambahkan kata efektivitas di depannya. Itu kalau tertarik dengan pelayanan. Tapi kalau tertarik dengan manajemen, bisa misalnya kita
menggunakan kata pengelolaan. Misalnya pengelolaan sumber daya manusia dalam meningkatkan skill pegawai. Begitu. Jadi pengelolaan untuk meningkatkan bagaimana cara mengelola pegawai untuk meningkatkan skillnya. Misalnya diberikan pelatihan. Kalau tertarik dengan kebijakan publik, tinggal tambahkan apakah mau melihat implementasi. Misalnya implementasi kebijakan perlindungan perempuan dan anak di kota. Jadi kita ingin melihat pelaksanaan peraturan, begitu. Pelaksanaan peraturan, apakah itu peraturan daerah, peraturan menteri. Jadi tinggal kita tambahkan implementasi kebijakan peraturan daerah misalnya. Kita tinggal tambahkan kata-kata di belakang implementasi. Kalau kita mau melihat evaluasi, evaluasi itu kan mengukur sejauh mana ketercapaian tujuan ya, tujuan dari kebijakan. Misalnya tujuan adanya kebijakan perlindungan anak dan perlindungan perempuan dan anak ini adalah untuk melindungi terhadap kekerasan perempuan dan anak misalnya. Melindungi, udah tercapai enggak perlindungan itu, sejauh mana ketercapaiannya. Jadi ya kita tambahkan evaluasi. Kemudian kalau kita ingin mau melihat, menganalisis saja, analisis kebijakan, berarti kita melihat dan memberikan rekomendasi bagaimana cara memperbaiki agar anak dan perempuan ini bisa tetap dilindungi dan ditingkatkan perlindungan. Begitu. Oke, bagi yang mau tanya-tanya seputar skripsi, nanti di minggu depan kita akan ketemu lagi untuk membahas tinjauan pustaka. Kemudian nanti juga kita akan bahas di bab 3 metodologi. Saya akan lebih jelas mulai dari objeknya, lokusnya, kemudian analisis data di dalam kualitatif. Pokoknya kita akan kupas tuntas metode kualitatif dan skripsi. Bagi yang lagi menyusun skripsi di semester, mau masuk semester 8, boleh tanya-tanya ya, terutama yang ilmu administrasi publik atau ilmu administrasi negara. Boleh komen-komen di bawah ya. Komen-komen di bawah. Oke, mungkin itu saja untuk pertemuan kita pada hari ini. Sahabat keluarga Bima Jawa, karena saya ini adalah orang Bima, istri saya adalah orang Jawa. Nama channelnya keluarga Bima Jawa. Semoga teman-teman bisa sering-sering berkunjung dan jangan lupa subscribe ya channel saya ini biar lebih berkembang dan juga bisa bermanfaat, bisa belajar, sama-sama belajar. Yang mau tanya-tanya tentang ilmu administrasi publik, yang mau tanya-tanya tentang skripsi, judul skripsi, boleh ya di bawah atau mau sharing mengenai mata kuliah dalam ilmu administrasi publik. Ya, boleh ya teman-teman ya. Silakan tanya-tanya saja di kolom komentar. Mungkin itu saja dulu ya. Kita ketemu di lain kesempatan lagi. Saya tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.